Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya kepada kita semua, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelum khatib menyampaikan judul khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan khususnya kepada jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi, dengan tata cara senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan cara berdoa dan bermunajat kepadanya. Judul khutbah mempersiapkan bekal sebelum kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah suatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang terjadi yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu akan ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka apa saja kewajiban dalam kehidupan ini sebagai persiapan kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Hal yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1-2
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal 'amali adwamuhu wa in qall." Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan berbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Dan artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bisa bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang ketiga adalah berdoa agar diberi husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda utama husnul khatimah ialah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah bi'abdi khairan ista'malah." Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal?
Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam persiapan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selalu dinaungi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang kita jalankan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.